apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Wali Kota Medan Bobi Nasution mendapatkan penghargaan Satya Lencana. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo ajak perempuan di Indonesia untuk melanjutkan perjuangan Kartini. Warga desa Seibulu, Kabupaten Serdang Bedagai resah. Sekelompok geng motor rutin melakukan tawuran setiap Sabtu. Kita ke informasi pertama, dinilai berprestasi dan terus berinovasi. Sejumlah wali kota dan bupati menerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha dari pemerintah. Salah satunya Wali Kota Medan Bobi Nasution. Penghargaan tersebut diberikan dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 digelar di halaman Balai Kota Surabaya pada Kamis pagi. Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ini, belasan kepala daerah menerima penghargaan berupa tanda kehormatan, yaitu berupa PIN Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha. Di antaranya mantan Gubernur Jawa Timur, Hovifah, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Alif Nasution, yang sekaligus menantu Presiden Joko Widodo. Penghargaan tersebut diberikan karena para pemimpin daerah tersebut dinilai telah berprestasi dan terus berinovasi di daerah masing-masing. Salah satunya adalah Kota Medan yang dinilai berupaya memberantas pungli di daerahnya. Daerah Medan sendiri apa Mas? Menurut andalannya apa Mas? Oh sampai menjadi pemerintah itu tentunya melayani. Semuanya kita lakukan selama itu kan bagaimana mengambil organisasi dalam pelayanan, memudahkan apapun itu seluruh daerah inovasi ataupun kreasi yang dilakukan utamanya untuk melayani. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan juga menerima piagam penghargaan atas kinerja pemerintahan tampak tidak hadir di lokasi. Meski upacara peringatan Hari Otonomi Daerah diwarnai hujan, namun upacara tetap berjalan hikmat. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Angela Tanusudibyo, menghadiri seminar nasional Hari Kartini di Kota Medan. Ia mengajak kepada seluruh perempuan di Indonesia untuk melanjutkan perjuangan Kartini di masa kini dan di masa yang akan datang. Politeknik Pariwisata Medan menggelar seminar nasional Hari Kartini pada Rabu lalu. Kegiatan ini sekaligus merayakan Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April. Dalam kegiatan ini, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Angela Tanusudibyo, hadir menggunakan kebaya berwarna dasar putih dibalur warna biru, serta celana berwarna hitam. Dalam pidatonya, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengajak seluruh perempuan di Indonesia untuk mengenang sosok Kartini dengan melanjutkan perjuangan Kartini di masa kini dan di masa yang akan datang. Kartini dinilai sebagai sosok yang sangat visioner dan kemajuan suatu peradaban dinilai dari majunya sosok perempuan. Bernama juga bersama kita tidak bisa menyamakan. Yang bisa kita lakukan adalah equity, keadilan. Bagaimana kita mengakui ada perbedaan itu, dan pemerintah harus hadir membuat sebuah kesempatan dan ekosistem yang sesuai dengan situasi kondisi perempuan. Sementara Salsabila, salah satu mahasiswa dalam kegiatan ini, juga menyuarakan pemikirannya bahwa pemerintah dan aparatur hukum harus berperan aktif dalam memperkecil besarnya angka kekerasan terhadap wanita saat ini. Kita tahu ya,
banyak kasus terjadi di Indonesia seperti pelecehan terhadap perempuan, dan untuk hukumannya itu menurut saya itu kurang gitu untuk di Indonesia, dan saya berharap memberikan efek jerah jika ada orang-orang yang kurang menghargai wanita dan melakukan kekerasan terhadap wanita. Dalam seminar ini diharapkan tidak ada lagi pembatasan terhadap peran para perempuan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. KPU Kota Medan memastikan tidak akan menugaskan kembali panitia pemilihan kecamatan PPK yang bermasalah pada pelaksanaan pemilu 2024 pada pelaksanaan tahapan Pilkada Medan. Tindakan ini merupakan bentuk antisipasi kecurangan. Pada Pilpres 2024 lalu, sejumlah petugas PPK Kota Medan terindikasi melakukan kekeliruan pada penyelenggaraan pemilu. Akhirnya dilakukan pemungutan suara ulang pada 2 TPS di Medan. Mengantisipasi kejadian yang sama, KPU Kota Medan mengambil langkah berupa evaluasi dan pemantauan terhadap petugas PPK yang dinilai bermasalah jika kembali mendaftarkan diri sebagai petugas PPK Pilkada. Jika hasil evaluasi terdapat orang yang sama ikut mendaftar, maka KPU Kota Medan dipastikan tidak akan melibatkan petugas PPK yang bermasalah pada penyelenggaraan pilkada. Bermasalah atau tidak, karena memang pada pemilu yang lalu ada beberapa sorotan dari pekerjaan atau tugas-tugas PPK yang tidak baik dilakukan oleh PPK. Nah, artinya hasil evaluasi kami akan menjadi catatan bagi PPK yang sudah punya catatan, sudah punya evaluasi untuk mendaftar kembali. Bu, evaluasi itu sudah dilakukan atau akan dilakukan? Evaluasi sudah dan masih terus berlaku evaluasi ini, sehingga kita akan nanti tahu pasti bagaimana apakah PPK yang sudah masuk dalam evaluasi kami itu mendaftar lagi atau tidak. Pengumuman pendaftar calon petugas PPK Pilkada berlangsung selama 5 hari. Tahapan pembentukan PPK dimulai dari tanggal 23 April hingga 6 Mei seleksi tertulis. Tutia Lewelubis melaporkan dari Medan. Wakil Wali Kota Binjai, Rizky Yunanda Sitepu mendaftarkan diri ke Partai Golkar Kabupaten Langkat sebagai bakal calon Bupati Langkat. Ia beralasan ingin membangun tempat kelahirannya. Dengan didampingi sang istri, Rizky Yunanda Sitepu, yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Binjai, mendatangi Partai Golkar Kabupaten Langkat dan menyerahkan berkas pendaftarannya sebagai bakal calon Bupati Langkat. Kedatangan Rizky Yunanda Sitepu diterima tim penjaringan Partai Golkar dan menyatakan berkas pendaftaran Rizky Yunanda Sitepu di hari terakhir penjaringan bakal calon Bupati Langkat di Partai Golkar ini lengkap. Usai mendaftar, Rizky Yunanda Sitepu mengatakan sengaja mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah di Kabupaten Langkat ke Partai Golkar agar bisa membangun tempat kelahirannya, meski selama ini dia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Binjai. Rizky Yunanda Sitepu optimis akan mendapatkan dukungan dari Partai Golkar karena dia merupakan kader Partai Golkar dan memiliki track record di dunia politik. Saya banyak belajar di Binjai sebagai wakil wali kota, yang juga hari ini Bapak Amir Hamzah itu orang birokrat, tentunya dia banyak mengajari saya dalam urusan birokrasi. Maka dari itu saya pikir sudah saatnya saya harus juga bangun kampung halaman saya, karena saya yang pertama ditugaskan dari Partai Golkar di wilayah daerah tidak Langkat. Tentunya saya harus memilih kemana saya harus melangkah, apakah ke Binjai atau ke Langkat. Selain Partai Golkar, Rizky Yunanda Sitepu juga berencana akan mendaftarkan dirinya ke PDI Perjuangan dan sejumlah partai lain demi bisa maju dalam Pilkada 2024. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat.